Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mahasiswi Kristen, penuh emosi, berusaha menarik paksa jilbab seorang mahasiswi Muslim. Debat sengit pun terjadi antara keduanya, dengan taruhan siapa yang kalah harus pindah agama. Perdebatan panas ini berlanjut hingga mahasiswi Kristen akhirnya dipermalukan. Simak cerita seru ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dibancarkan rezekinya. Adiba adalah seorang mahasiswi asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S1 di sebuah universitas ternama di Los Angeles. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk mengambil jurusan filsafat agama. Meskipun ia sadar bahwa kebanyakan teman kelasnya berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Di antara ratusan mahasiswa, Adiba menjadi satu-satunya perempuan yang mengenakan jilbab. Ia sering merasa sebagai penyihir di tengah kerumunan penyihir, namun keyakinannya membuatnya tetap teguh. Setiap kali masuk kelas, Adiba selalu diperhatikan oleh teman-temannya. Ada yang penasaran, ada juga yang merasa tidak nyaman melihatnya karena pakaian yang berbeda. Namun Adiba tidak peduli. Baginya jilbab bukanlah penghalang atau simbol perpecahan, melainkan identitas dirinya sebagai seorang muslimah. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa dipertanyakan. Suatu hari, saat kelas sedang membahas tentang pluralisme agama, Olivia, seorang mahasiswi Kristen asal Los Angeles, menantang Adiba untuk sebuah debat terbuka. Olivia dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas dan suka berdebat. Ia selalu ingin membuktikan bahwa keyakinannya lebih baik daripada keyakinan lain. Dengan nada tegas, Olivia berkata, "Adiba, aku ingin berdebat denganmu tentang agama. Aku yakin aku bisa membuktikan bahwa Kristen lebih benar daripada Islam." Adiba tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar tantangan biasa. Ini adalah kesempatan bagi Adiba untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukanlah agama yang menindas, melainkan agama yang penuh kasih sayang dan keadiban. Dengan nada tenang, Adiba menerima tantangan tersebut. "Baiklah, Olivia, kita akan berdebat, tapi ingat, debat ini bukan tentang siapa yang lebih benar. Ini tentang saling memahami." Namun Olivia tidak puas hanya dengan debat biasa. Ia mengusulkan taruhan yang cukup ekstrim. "Jika aku kalah, aku bersedia mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Tapi jika kamu kalah, aku ingin kamu mempertimbangkan untuk meninggalkan Islam dan memeluk Kristen." Adiba ragu sejenak, namun ia yakin bahwa keyakinannya kuat. Akhirnya ia menerima tantangan itu dengan harapan bahwa debat ini dapat membawa pemahaman baru bagi Olivia dan semua orang yang mendengarkan. Hari debat tiba. Seluruh kelas hadir untuk menyaksikan pertemuan antara Adiba dan Olivia. Profesor yang mengajar kelas tersebut memastikan bahwa debat berlangsung secara profesional dan santun. Debat dimulai dengan Olivia yang langsung menyerang isu sensitif dalam Islam, poligami dan jilbab. "Kenapa dalam Islam wanita harus menutup aurat? Bukankah ini bentuk penindasan?" tanya Olivia dengan nada tinggi. Beberapa mahasiswa di kelas mengangguk-angguk, seolah-olah mereka setuju dengan argumen Olivia. Namun Adiba tidak terkejut. Ia sudah mempersiapkan jawaban yang matang. "Jilbab bukanlah simbol penindasan, melainkan bentuk perlindungan bagi perempuan," kata Adiba dengan nada lembut namun tegas. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 31 menjelaskan bahwa perempuan dianjurkan untuk menutup aurat agar mereka dilindungi dari pandangan negatif dan pelecehan. Jilbab adalah cara kita menunjukkan bahwa kita adalah wanita yang berharga, bukan objek hiburan. Olivia tampak terkejut dengan penjelasan Adiba. Ia mencoba menyerang lagi dengan isu poligami. "Bagaimana dengan poligami? Apakah itu adil bagi wanita jika seorang suami bisa memiliki lebih dari satu istri?" Adiba tersenyum kecil. Poligami dalam Islam bukanlah sesuatu yang bebas dilakukan. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika ada banyak janda yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu memperlakukan semua istrinya dengan adil. Surat An-Nisa ayat 3 menyebutkan bahwa jika seorang suami tidak yakin bisa adil, maka ia hanya boleh menikahi satu orang wanita. Jadi, poligami bukanlah sesuatu yang sembarangan dalam Islam. Olivia mulai ragu. Ia tidak menyangka bahwa Adiba begitu terampil dalam menjelaskan ajaran Islam. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia masih punya banyak argumen untuk dilemparkan. Debat semakin memanas. Olivia mulai frustrasi karena ia tidak bisa membantah argumen Adiba. Setelah beberapa kali gagal, ia akhirnya meledak dalam emosi. "Kalau kamu benar-benar yakin akan keyakinanmu, kenapa tidak menunjukkan wajahmu tanpa jilbab?" tanya Olivia dengan nada provokatif. Beberapa mahasiswa di kelas mulai merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa permintaan Olivia sangat tidak pantas.
Namun Olivia tidak peduli. Ia terus-menerus menekan Adiba, mencoba memperlihatkan kelemahan dalam keyakinannya. Tiba-tiba Olivia melakukan hal yang tak terduga. Dengan gerakan cepat, ia mencoba menarik paksa jilbab Adiba. Semua orang di kelas terkejut. Beberapa mahasiswa langsung berdiri untuk menghentikan tindakan Olivia. Adiba sendiri tampak terkejut, namun ia tetap tenang. Ia menarik jilbabnya kembali dan menatap Olivia dengan mata yang penuh kedamaian. "Jilbabku adalah bagian dari keyakinanku. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhnya," kata Adiba dengan nada datar. Suasana kelas menjadi tegang. Profesor segera turun, tangan untuk menenangkan situasi. Setelah insiden tersebut, debat Adiba lanjutkan dengan suasana yang lebih serius. Olivia tampak merasa bersalah atas tindakannya. Namun ia tetap ingin melanjutkan debat. Adiba, yang tetap sabar, melanjutkan penjelasannya tentang Islam. "Jilbab bukanlah simbol penindasan, melainkan bentuk ibadah kepada Allah," kata Adiba dengan suara yang mantap. "Ketika kita mengenakan jilbab, kita menunjukkan bahwa kita taat pada perintah Allah. Ini adalah bentuk cinta kita kepadanya." Penjelasan Adiba membuat beberapa mahasiswa mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Beberapa di antaranya bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka telah salah memahami tentang Islam selama ini. Selain itu, Adiba juga menjelaskan bahwa jilbab bukanlah sesuatu yang wajib di semua tempat. Di beberapa negara Muslim, perempuan tidak wajib mengenakan jilbab. Namun bagi mereka yang memilih untuk mengenakannya, ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi jangan anggap jilbab sebagai simbol penindasan. Anggaplah sebagai bentuk kebebasan dalam memilih apa yang kita yakini. Setelah membahas topik jilbab dan poligami, Olivia mulai menyerang isu lain yang lebih fundamental. Yesus. "Apa pendapat Islam tentang Yesus? Bukankah dia adalah Tuhan?" tanya Olivia dengan nada tajam. Adiba tersenyum hangat. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu pertanyaan paling penting dalam debat agama. Dalam Islam, Yesus adalah salah satu nabi besar yang dikirim oleh Allah untuk membimbing umat manusia, kata Adiba dengan nada lembut. "Kami sangat menghormati Yesus, namun kami tidak menyembahnya sebagai Tuhan. Menurut Al-Quran, Yesus adalah seorang nabi yang lahir dari rahim Maria tanpa ayah, sebagai tanda keajaiban Allah." Olivia tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Islam juga menghormati Yesus. "Jika Yesus bukan Tuhan, lalu siapa Tuhan menurut Islam?" tanya Olivia dengan nada penasaran. Adiba menjawab dengan penuh kasih. "Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia adalah pencipta segala sesuatu, yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Berkuasa. Allah tidak memiliki anak, dan dia tidak diperlukan oleh siapapun. Sebaliknya, kitalah yang membutuhkannya." Penjelasan Adiba membuat Olivia diam sejenak. Ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Jika semua agama mengajarkan cinta dan damai, mengapa ada begitu banyak perbedaan di antara kita? Tanya Olivia dengan nada bingung. Adiba tersenyum kecil. "Perbedaan itu ada karena kita seringkali salah memahami ajaran agama kita sendiri. Namun inti dari semua agama adalah sama, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cinta dan kebaikan." Olivia tampak terharu. Ia mulai menyadari bahwa keyakinannya selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan keinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Setelah mendengarkan penjelasan Adiba selama berjam-jam, Olivia mulai merasa ragu. Ia duduk di kursinya dengan wajah penuh keraguan dan kebingungan. Jika semua agama mengajarkan cinta dan damai, mengapa ada begitu banyak perbedaan di antara kita? Tanya Olivia lagi. Kali ini dengan nada lebih rendah, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Adiba menatapnya dengan penuh empati. Ia memahami bahwa proses ini tidak mudah bagi Olivia. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini percaya sepenuhnya pada satu keyakinan, tiba-tiba harus mempertanyakan semuanya? Namun, Adiba, ini adalah momen penting dalam hidup Olivia. Momen ketika ia harus membuat keputusan besar. Perbedaan itu hadir karena manusia seringkali salah memahami ajaran agama mereka. Lanjut Adiba, dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Namun, inti dari semua agama adalah sama. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cinta dan kebaikan. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang unik, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Tugas kita adalah saling belajar dan saling menghormati. Olivia mengangguk pelan, tampaknya mulai memahami apa yang dikatakan Adiba. Ia kemudian bertanya, "Bagaimana cara aku bisa yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar?" Adiba tersenyum hangat. "Kamu tidak perlu langsung percaya sepenuhnya. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk mencari kebenaran. Bacalah Al-Quran,
Diskusikan dengan orang-orang yang sudah memahami Islam secara mendalam, dan pertimbangkan hatimu sendiri. Jika hatimu merasa tenang dan damai saat membaca ajaran Islam, maka itulah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu. Beberapa hari setelah debat, Olivia mulai aktif mempelajari tentang Islam. Ia membaca Al-Quran yang diberikan oleh Adiba, menonton video-video tentang ajaran Islam, dan bahkan menghadiri beberapa acara keagamaan di masjid terdekat. Semakin ia belajar, semakin ia merasa dekat dengan Allah. Ia menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang keras atau menindas seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Sebaliknya, ia menemukan kelembutan dan kasih sayang dalam setiap ajarannya. Hingga, akhirnya, di sebuah sore yang cerah, Olivia kembali ke kampus dengan mata yang berbinar. Ia meminta izin kepada Adiba untuk bertemu di ruang belajar. Saat mereka duduk berdua, Olivia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Adiba, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting bagiku." Adiba menatapnya dengan rasa penasaran. "Apa yang ingin kamu katakan, Olivia?" Dengan suara gemetar, Olivia menjawab, Aku ingin mengucapkan syahadat. Aku ingin menjadi seorang muslimah." Mata Olivia berkaca-kaca, dan ia menundukkan kepala dalam-dalam. Adiba merasa hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan. Ia bangkit dari kursinya dan membimbing Olivia untuk mengucapkan kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," ucap Olivia dengan suara yang penuh emosi. Setelah itu, ia menangis terseduh-seduh, merasakan beban yang selama ini menekan hatinya akhirnya hilang. Adiba memeluk Olivia erat-erat. "Selamat datang di keluarga besar Islam, saudariku," katanya dengan senyum lebar. Berita bahwa Olivia telah memeluk Islam menyebar dengan cepat di seluruh kampus. Ketika Olivia kembali ke kelas beberapa hari kemudian, mahasiswa lain memberikan reaksi yang beragam. Ada yang merasa heran, ada yang merasa iri, dan ada juga yang merasa terinspirasi. Beberapa teman Olivia bahkan bertanya-tanya, apakah mereka juga harus mempertimbangkan untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Profesor yang mengajar kelas filsafat agama tersebut juga terkejut atas perubahan drastis yang terjadi pada Olivia. Namun ia hanya berkata, "Ini adalah bukti bahwa dialog antaragama bisa menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Kadang-kadang, kita perlu melihat dunia dari sudut pandang orang lain agar bisa memahami kebenaran yang sebenarnya." Di kelas, Olivia duduk di samping Adiba, kini mengenakan hijab yang sederhana namun anggun. Ia tampak lebih tenang dan damai dibandingkan sebelumnya. Banyak mahasiswa yang mendekatinya untuk berbicara, baik untuk menanyakan tentang Islam maupun sekadar memberikan dukungan. Olivia menerima semua pertanyaan dengan senyum lebar, meskipun ia masih baru dalam keyakinannya. Beberapa minggu kemudian, perubahan hidup Olivia semakin nyata. Ia mulai mengenakan hijab setiap hari dan aktif berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan. Di kampus, ia bahkan membuka grup diskusi tentang Islam untuk mahasiswa lain yang tertarik mempelajari agama tersebut. Olivia seringkali bercerita kepada teman-temannya tentang bagaimana ia awalnya skeptis terhadap Islam, namun akhirnya menemukan kebenaran setelah mendengarkan penjelasan Adiba. "Aku tidak bisa membantah apa yang telah Adiba jelaskan," tutur Olivia, dengan air mata bahagia. "Saat itu aku hanya ingin membuktikan bahwa Islam salah, namun justru aku yang menemukan kebenaran. Aku merasa damai dan puas dalam hidupku sekarang." Teman-teman Olivia mulai melihat perubahan positif dalam sikapnya. Dia menjadi lebih sabar, lebih murah hati, dan lebih peduli terhadap orang lain. Bahkan beberapa temannya mulai tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Setelah melihat transformasi yang dialami Olivia, cerita perubahan hidup Olivia menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang terinspirasi oleh kesabaran Adiba dalam menjelaskan Islam. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dialog yang adibakukan dengan kasih sayang dan pengertian bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Banyak komentar positif muncul di postingan tentang Olivia dan Adiba. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah contoh bagaimana agama seharusnya diajarkan, dengan cinta dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Lainnya mengaku bahwa mereka selama ini salah memahami tentang Islam, dan ingin mempelajari lebih lanjut. Adiba dan Olivia menjadi simbol persaudaraan di tengah perbedaan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, kini mereka adalah sahabat sejati yang saling mendukung dalam perjalanan iman mereka. Adiba mengajarkan kepada Olivia tentang pentingnya keberanian dalam mencari kebenaran, sementara Olivia mengajarkan kepada Adiba tentang arti kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan. Akhirnya Adiba berkata dengan nada bijaksana, "Dialog antaragama bukanlah tentang siapa yang lebih benar. Ini tentang saling memahami dan saling menghormati. Dengan cara ini, kita bisa membangun dunia yang lebih damai dan harmonis."
Cerita ini menjadi inspirasi bagi semua orang, tak peduli agama atau latar belakang mereka. Ini adalah pengingat bahwa kebenaran tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu yang tepat untuk ditemukan. Dan kadang-kadang kebenaran itu datang dari tempat yang paling tidak disangka.